Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul bertemu di majelis ilmu agama, membahas yang berkaitan dengan sifat-sifat tercela, yang dimana sifat-sifat ini termasuk dari dosa-dosa besar. Yang sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa perkara berkaitan dengan sifat-sifat tercela yang lain, seperti berbahagia. Ada bahagia yang tercela dan ada pula yang terpuji. Kemudian di antara sifat yang tidak boleh juga berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara sifat tercela juga adalah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk membahas sifat tercela berikutnya, dan ini berkaitan dengan hati kita, yang dimana disebutkan oleh para ulama pembahasan berkaitan dengan mawaddatu a'daillah, mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Sebagian ada yang membaca Al-Mujadilah. Itu sama saja di awal juz 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada. Jadi orang yang beriman itu mereka tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu adalah ayah mereka, orang tua mereka. Au abna'ahum, atau anak-anaknya. Au ikhwanahum, atau saudaranya. Intinya orang yang beriman, mereka tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada. Ini berkaitan dengan masalah hati. Jadi orang-orang yang beriman, kecintaan mereka itu juga terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka cinta karena Allah dan membenci orang lain juga itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga di dalam ayat yang lain dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, andaikan orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, ya seterusnya, harta kalian, perdagangan yang kalian takut bangkrutnya, ya demikian pula hal-hal yang lain, kalau kalian lebih mencintai itu dibandingkan Allah dan Rasulnya dan dibandingkan jihad, maka kata Allah fatarabbasu, maka tunggulah, ya hati-hati, akan ada apa? Akan ada siksa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini harus kita berhati-hati. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwasanya kecintaan itu ya harus kita tujukan yang paling besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencintai, maka yang paling pertama yang harus kita cintai adalah Allah. Dan bukti kita cinta kepada Allah adalah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan penting ya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kewajiban kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya fattabi'uni, maka ikutilah saya. Ikuti Nabi. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau seperti itu, Allah akan cinta juga kepada kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman, ciri keimanan itu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada orang-orang yang beriman. Itu ciri mereka. Ya. Dan mencintai orang-orang yang kafir itu tunafil iman. Ya, jadi dia mencintai orang-orang kafir itu berselisihan dengan keimanan. Ya, banyak orang, apalagi akhwat ya, itu perempuan-perempuan, ya kadang sudah kenal sunnah, ya, tapi cintanya ke orang-orang kafir. Ya, misalnya orang-orang Korea, itu yang banyak terjadi. Itu harusnya kita jauhi. Ya, makanya Syekh Shalih Al Fauzan ketika beliau menjelaskan di ayat Al-Mujadalah tadi, ayat 22, kata beliau, fa fil ayatil lati saqahal musannif dalilun ala anna mahabbatil kuffar tunafil iman. Kalau ayat ini tadi di dalamnya terdapat dalil bahwa mencintai orang-orang yang kafir itu menafikan keimanan. Ya, harusnya orang yang beriman tidak seperti itu. Fa kaifa tuhibbu? Ya, maka bagaimana bisa engkau cinta man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya? Ini kan aneh. Kita mengaku beriman, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita menyelisihi, ya, cinta kepada orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa qad abghadahu Allahu wa rasuluhu. Ya, padahal Allah sudah murka. Demikian pula Rasulnya murka kepada orang-orang kafir ini. Fal aslu fil mu'min an yuhibba man ahabbahu Allahu wa rasuluh. Maka asalnya seorang mukmin itu harusnya orang yang beriman. Kalau kita mengaku benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita mencintai siapa yang Allah dan Rasulnya cintai. Fahadhihi hiya tariqatu ahlil iman. Inilah jalannya orang yang beriman. Jadi di sini sifat yang harus kita hindari jamaah sekalian adalah alla tuhibba man haddallaha wa rasulah.
Ya, jangan sampai kita mencintai orang-orang yang membangkang, menyelisihi Allah dan Rasulnya. Walau kana abak, ya, mau itu bapakmu, au ibnak, atau anakmu, au akhak, atau saudaramu, ya, au min ashiratik, ya, atau keluargamu, siapa saja dia. Kalau dia orang yang mencintai, kalau dia orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka jangan kita cintai. Jelas ya? Ya. Fa'in, ya, karena sesungguhnya fa'in, kalau kita lakukan itu, antas tajabta li amrillahi ta'ala, itu artinya kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Karena di dalam ayat tadi ketika Allah menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billah, ya, Allah sebutkan di akhirnya ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tulis di hati-hati mereka keimanan. Itulah keimanan yang sebenarnya. Jelas ya? Ya, makanya kalau kita lihat juga kisahnya, ini kisah di surah Al-Mujadalah ini, itu luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, kita lihat disebutkan oleh para ulama bahwasanya nazalat hadhil ayah, ayat ini turun fi Abi Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, kepada sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa beliau ini, ya, Ibnul Jarrah ini, beliau membunuh ayahnya sendiri. Ini sahabat Nabi. Jelas ya? Kenapa dia membunuh ayahnya sendiri? Ya. Haitsu kana abuhu musyrikan yuqatilul muslimin. Karena ayahnya itu adalah orang musyrik. Ayahnya berperang melawan kaum muslimin di perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, Ibnul Jarrah ini berhadapan dengan ayahnya. Ya, ketika berhadapan, ya, ayahnya pun dia bunuh. Jadi tidak pandang ini ayahnya bukan, ini keluarganya bukan. Selama dia menyelisih Allah dan Rasulnya, apalagi kalau dia sampai memerangi kaum muslimin, ya, maka tidak ada di situ kecintaan. Jelas ya? Faqatalahu ibnuhu likufrihi billah, maka anaknya ini Ibnul Jarrah ini dia pun membunuh ayahnya karena ayahnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua, orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, dia itu mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ya, makanya kita lihat para sahabat itu luar biasa. Hanya saja jamaah sekalian, bukan berarti kalau ada orang kafir, ya, harus kita zalimi, tidak. Misalnya orang tua kita. Orang tua kita ini belum beriman, belum kenal Islam, belum kenal sunnah. Ya, bukan berarti kita yang agamanya Islam kemudian kenal sunnah bisa berbuat seenaknya, menzalimi orang tua. Tidak. Justru kita tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Ya, meskipun dia mengajak kepada kesyirikan, tetap kita berbuat baik. Sampai apa? Sampai hatinya lembut, mau ikut kepada agama Islam, ikut kepada sunnah. Ya, jadi di dalam syariat Islam kita dilarang. Kita memang dilarang mencintai orang-orang yang kafir. Hanya saja bukan berarti larangan itu membuat kita berlaku seenaknya kepada orang kafir. Tetap harus berlaku adil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ya, berbuat adillah kalian, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi itu perintah dalam syariat Islam. Jadi kita dilarang mencintai orang kafir, dan kita juga dilarang berbuat zalim kepada manusia siapapun dia, mau dia muslim ataupun orang yang kafir. Jelas ya? Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar" di surah Hud,
Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang kafir. Kemudian neraka menyentuh kalian. Ya. Maksudnya apa? Alla tamilu ilal kuffar. Jangan kita condong kepada mereka. Jangan kita cinta kepada mereka. Ya, kita fans bahasanya ya. Ini bahasa-bahasa. Kita fansnya kepada mereka, mengidolakan mereka. Ya, sampai akhwat itu terkadang ada yang sebagiannya itu terlalu cinta kepada orang-orang kafir. Ya, kepada orang-orang yang di luar daripada agama Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintah tidak boleh condong kepada mereka. Tidak boleh kita cinta kepada mereka. Ya, bukan berarti kita diharuskan berbuat zalim, tidak. Ya, hanya saja kita dilarang menjadikan orang-orang yang kafir itu ya sebagai panutan kita, ya sebagai idola kita. Banyak orang-orang yang beriman yang lain yang lebih pantas untuk kita jadikan sebagai idola, pedoman, ya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat jauh lebih baik. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, patut kita contoh, kita idolakan. Ya. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam. Kita idolakan bagaimana beliau bersabar di atas keimanan. Ya, meskipun digoda tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebagai seorang muslim terkadang hanya kurang membaca. Kurang membaca. Harus kita perbanyak baca-baca kisahnya orang-orang terdahulu. Ya, bagaimana kisah mereka supaya kita supaya kita tahu ternyata banyak di dalam agama Islam orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai idola. Ya, bagaimana kisah para sahabat, kesabaran mereka, keimanan mereka. Ya, kita lihat kisah-kisahnya mereka. Itu yang harusnya kita jadikan sebagai idola. Bukan orang-orang yang kafir. Ya, kita lihat mereka muncul di ini, di itu. Kemudian kita idolakan. Ya, jadi jangan sibuk dengan itu. Jelas ya? Jangan kita condong kepada mereka. Ini yang disebutkan ya, oleh para ulama berdasarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan oleh karena itu juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu nantinya akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi nanti pada hari kiamat ketika seseorang meninggal ya, kemudian dia dibangkitkan, maka setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada orang-orang yang beriman, ya, kana ma'ahum fil jannah, maka dia akan ikut bersama orang-orang yang beriman di surga. Tapi kalau dia cintanya kepada orang-orang kafir, ya, cintanya kepada artis-artis K-pop misalnya ya, pemain-pemain film, nah ini yang murtad, yang jauh dari Allah, yang tidak mau beriman, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, ya maka akan bersama mereka nantinya. Famahabbatul muslim la takunu illa lil muslimin. Maka kecintaan seorang muslim, kecintaan kita itu tidak boleh kita tujukan kecuali kepada orang muslim juga. Ya. Dan kebencian kita itu harusnya kepada orang-orang kafir. Makanya kita lihat ya, ada hadis yang menakjubkan jamaah sekalian. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik, pernah ada seorang lelaki, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dia bilang kepada Nabi? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Ya, tidak main-main. Langsung bertanya apa? Waktu kiamat, kapan?
Ya, tapi Nabi mengarahkan pertanyaannya ini kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, tidak ada manfaatnya kita urusi kapan kiamat. Tidak ada manfaatnya kita urusi kapan kita mati, kapan kita meninggal. Yang bermanfaat apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'datta laha." Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Tidak usah kamu tanya kapan kiamat. Intinya apa yang kamu persiapkan. Itu sebenarnya. Ya, tidak usah kita tanya kapan kita meninggal. Yang harusnya kita tanya kepada diri kita apa yang kita persiapkan. Ya, maka laki-laki tadi dia berkata kepada Nabi, "La syai'a ya Rasulullah." Tidak ada apa-apa yang saya siapkan, illa hanya saja anni uhibbullaha wa rasulah. Saya ini sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya apa? Artinya akan dikumpulkan nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dia betul kecintaannya jujur. Ya. Bagaimana bukti kecintaannya kepada Nabi itu jujur? Kecintaannya kepada Nabi itu jujur kalau dia betul-betul mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dia belajar, menuntut ilmu agama. Ya, dia pahami ini yang halal, ini yang haram. Dia jauhi yang haram. Ya, fala yajuzu lil muslim an yuhibbal kuffar. Ya, makanya Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, maka tidak boleh bagi seorang muslim mencintai orang kafir. Li'annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Karena seseorang pasti akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Dengan orang yang dia cintai. Jelas ya? Maka harusnya kita berhati-hati dengan kecintaan kita. Kita lihat siapa orang yang kita cintai. Kalau kita mau mencintai seseorang, maka yang paling pertama harus kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW juga beliau bersabda di dalam sebuah hadis, kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwah, ya, atau min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai saya itu menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia seluruhnya. Jadi tidak boleh ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika ya mendengar itu, Umar, ya, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau ya Rasulullah lebih saya cintai daripada semua itu, illa nafsi, kecuali diri saya. Kecuali diri saya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, kata Nabi, tidak wahai Umar, ya, sampai hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai kamu lebih cinta kepada saya dibandingkan dirimu sendiri. Diri kita sendiri saja tidak boleh kita cintai melebihi cinta kita kepada Nabi. Intinya Nabi yang nomor satu, tidak boleh ada yang lain di atasnya. Ya, jadi cinta kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di atas Rasulullah tidak boleh ada orang lain, tidak boleh ada orang tua kita, ya, tidak boleh ada anak kita, tidak boleh ada diri kita, ya, apalagi artis-artis yang lain. Ya, terkadang seseorang, ya, rela meninggalkan sholat, ya, hanya karena untuk apa?
untuk menonton misalnya, ya menonton idolanya, ya, atau mendatangi konsernya. Jelas ya, hal-hal yang seperti ini sangat jauh dari sifat orang-orang yang beriman. Makanya ketika Nabi sebutkan itu, maka Umar berkata, fa innahul an, ya sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, ya saya sudah lebih mencintai engkau di atas diri saya. Jadi engkau nomor satu sekarang. Barulah Nabi bilang apa? Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Ini dalam masalah cinta. Jadi tidak boleh kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Ini dosa besar yang pertama. Kemudian selanjutnya, dosa besar yang berikutnya yang akan kita sebutkan adalah berkaitan dengan masalah lisan. Ya, masalah lisan. Disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan lisan ini itu memiliki banyak bahaya. Memiliki banyak bahaya yang menjelaskan tentangnya. Ya. Di antaranya mereka menyebutkan pembahasan berkaitan dengan kasratul kalam. Ini yang sering terjadi kepada kita. Ya, terlalu banyak bicara. Terlalu banyak apa? Berbicara. Fudulul kalam. Ya, berlebihan dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Ya, sesungguhnya kalian itu ya memiliki hafizin, orang-orang yang apa? Menjaga kalian. Jadi ada yang senantiasa mengawasi kalian, mengawasi kita semua. Ya, katibin, senantiasa ya mencatat apa yang kita perbuat. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, ini dalam surah Al-Infitar. Ya, jadi dijelaskan di dalam ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan adanya malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Ya, apapun yang kita lakukan, ya mereka itu kiraman, ya, adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan katibin, senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Mau kita diawasi manusia atau sedang sendirian, ya bersembunyi, senantiasa ada malaikat yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apapun yang kita lakukan, para malaikat catat. Para malaikat apa? Mencatatnya. Makanya harus kita berhati-hati. Ini sebenarnya peringatan. Ya, bahwasanya apapun yang kita katakan, la yakhfa alaihim syai', tidak akan tersembunyi kepada malaikat itu. Jadi mereka selalu ada, selalu mengikuti kita, selalu mengawasi kita. Ya'rifuna jami'a af'ali wa aqwalik. Ya, mereka tahu semua perbuatan dan ucapan kita. Wa hum la yatrukunak. Ya, mereka tidak pernah meninggalkan kita. Jelas ya? Ini para malaikat. Tapi disebutkan juga ini sebagai faedah tambahan yang mungkin perlu kita ketahui, perlu kita catat. Ya, para malaikat itu senantiasa bersama kita illa fi mautinain, kecuali pada dua tempat. Jadi ini malaikat tidak mengikuti kita di situ. Ya. Yang pertama, inda jima'ir rajuli ahlahu. Ketika seorang lelaki berhubungan dengan istrinya. Ya, malaikat tidak di situ. Jelas ya? Wa inda qada'il hajah, dan ketika seseorang buang hajat, itu ditinggalkan. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi para malaikat
selalu mulazimun, ya, selalu mengikuti seorang hamba, mengetahui semua perbuatan dan ucapannya, tidak pernah meninggalkan seorang hamba kecuali pada dua tempat tadi. Ketika seseorang jima dengan keluarganya, ya, berhubungan dengan istrinya, dan ketika dia buang hajat. Jelas ya? Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, ya, disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala karihalakum, benci kepada kalian, qila wa qal, ya, perbuatan apa? Qila wa qal, ucapan begini dan begitu, ya, katanya begini dan begitu. Ini katanya, ini sifat-sifat, ya, ucapan-ucapan. Iya, wa kasratu as-su'al, dan yang Allah benci juga pada diri kita adalah banyak bertanya. Terlalu banyak tanyanya. Ya, tidak ada habisnya. Selesai pertanyaan A, ada lagi B. Selesai B, ada lagi C. Selesai C, ada lagi D. Ini banyak bertanya, kecuali pertanyaan penting, ya. Yang dibenci itu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pentingnya. Itu dibenci. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idha'atul mal. Iya. Idha'ah, buang-buang harta. Ini tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala benci pada diri kita. Nah, dan di antara pembahasan kita itu adalah qila wa qal. Ya, diucapkan begini dan begitu. Terlalu banyak berbicara. Ya, terlalu banyak apa? Berbicara. Itu termasuk dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci terhadap seorang hamba. Harus kita tinggalkan. Ya, harus kita tinggalkan. Ya, betapa banyak orang, dia karena mendengar satu berita langsung dia sebarkan padahal tidak benar, akhirnya jadi apa? Ya, seseorang harga dirinya jadi rusak. Ya, jadi jelek di sisi orang lain. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim harus menjauhi hal-hal yang seperti ini. Harus yang menjauhi hal-hal yang seperti ini. Ya, jangan kita sibuk dengan aibnya orang. Ya, banyak menceritakan si fulan begini, si fulanah begitu. Ya, kita tinggalkan. Kalau ada kejelekan saudara kita, ya, atau saudari kita yang kita dengar, itu kita tutup. Kita tutup rapat-rapat. Jelas ya? Jangan kita ungkap. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda berkaitan dengan orang yang mencari-cari aib kaum muslimin. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man aslama bilisani." Wahai orang-orang yang aslama, berislam, tapi bilisanihi, hanya dengan lisannya, mulutnya dia bersyahadat. Walam yadkhulil imanu fi qalbih, keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Maka Nabi melarang, la tu'dhu al-mu'minin, jangan kalian ganggu orang-orang yang beriman. Wala, ya, dan jangan tattabi'u auratihim, jangan kalian cari-cari aibnya, auratnya. Fa innahu man tatabba'a auratihim tatabba'allahu auratah. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Jelas ya? Ini bahayanya. Ini kalau kita banyak berbicara, ya sampai apa? Sampai mencari-cari aib saudara kita, kemudian kita bongkar aibnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini, tatabba'allahu auratah, Allah akan bongkar juga aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu,
yafdahuhu fi baitih. Ya, dan barang siapa yang Allah sudah bongkar aibnya, maka Allah akan permalukan dia sekalipun dia sembunyi di rumahnya, tetap Allah akan rendahkan dia. Jelas ya? Ini hati-hati. Ya, makanya Nabi sebutkan di antara tanda baiknya Islam seseorang dalam riwayat Imam Ahmad, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Harus dia tinggalkan itu. Ya, di antaranya ini fudulul kalam. Terlalu banyak berbicara. Terlalu banyak membahas ini dan itu. Kalau sudah habis pembahasan pasti ya saudaranya yang dibahas. Pasti saudaranya yang dibahas. Ya, ini termasuk sifat yang tercela jamaah sekalian, harus kita jauhi. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak mengingatkan kepada kita semua. Ya, senantiasa mengingatkan kepada diri kita semua bahwasanya kalau kita beriman kepada hari akhir, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia ucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, membuat kita membicarakan aib saudara kita. Iya. Makanya disebutkan juga ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya?" Apa yang kamu paling takutkan terjadi pada diriku? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bilisani nafsihi, beliau memegang mulutnya. Kemudian Nabi ingatkan, kuffa alaika hadza, tahan mulutmu ini. Itu Nabi ingatkan untuk menahan lisan. Ya, jangan kita terlalu mudah berucap. Ada sesuatu yang kita mau ucapkan langsung keluar. Ya, tidak dipikir dulu, tidak disaring dulu. Ya. Tidak disaring dulu. Padahal harusnya kita jaga lisan itu. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, ada jaminan sebenarnya. Saking besarnya, pentingnya menjaga mulut ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatmanuli, barang siapa yang bisa menjamin untuk saya, ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua jenggotnya. Jenggot ada berapa? Satu atau dua? Satu saja ya, di bawah. Tapi dua itu maksudnya sama kumis. Iya. Jadi Nabi bilang, siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, maksudnya lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Kalau dia bisa jaga lisan dan kemaluannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, atmantu lahul jannah, saya yang jamin surga baginya. Ini mungkin amalan ringan yang menurut kita, ya, hanya saja memang berat kita jaga. Harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan kita. Ya, makanya disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Mu'adz pernah bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhiduna bima natakallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Artinya kalau kita berucap jelek, berucap buruk, ya, berlebihan dalam berbicara, menyebutkan aib orang, apakah kita akan disiksa?
Maka Nabi menyebutkan ucapan yang sangat berat. Apa kata Nabi? Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ya. Ini sakilatka ummuka. Kalau kita bahas, ya, ibumu merasa berat untukmu wahai Mu'ad. Ini celaan sebenarnya. Ya. Celaka sebenarnya. Wahai Mu'ad, wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim illa hasaidi alsinatihim. Apakah ada sesuatu yang membuat seseorang itu diseret di neraka di atas wajahnya dibandingkan lisannya? Ya, artinya kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka kemudian diseret di atas wajahnya, itu kebanyakannya karena lisannya. Kebanyakannya apa? Karena lisannya. Jelas ya? Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Maka harus kita hati-hati. Hati-hati kita dengan lisan kita. Itu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, apalagi di tengah perempuan itu terlalu banyak cerita. Ya, kalau sudah tidak ada yang penting, kadang yang dibahas orang lain sudah. Ya, bagus kalau yang dibahas apa? Kebaikannya, Ji. Yang jadi masalah kalau yang dibahas adalah aibnya, kejelekannya. Ya, si anu begini dan begitu. Oh, ternyata si ini begini dan begitu. Ini hati-hati ya. Jadi kita tinggalkan majelis-majelis yang seperti ini. Ya, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi kita bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya akan ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, dia berucap dengan satu kalimat, hanya satu kalimat, tidak banyak-banyak. Ma yatabayyanu ma fiha, dia tidak tabayyun. Jadi ada berita dia dengarkan, langsung dia sebarkan tanpa tabayyun, tidak meminta kejelasan, ya. Tidak dia perjelas. Yazillu biha finnar, kalimat itu menjadi sebab dia diseret di dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh antara timur dan barat neraka. Ini hanya karena satu kalimat. Ya, bagaimana lagi kalau dia bicaranya 1 jam? Jelas? 1 jam dia bicara. Ya. Bicaranya tentang orang lain, aib dan kesalahan orang lain, tidak ada tabayyun di situ. Dia bicarakan kejelekan orang lain. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati kita dari lisan kita. Harus kita jaga. Ya, makanya kalau kita marah juga, ya tahan saja lisan kita sebisa mungkin. Ya, kalau kita tidak bisa tahan, tinggalkan segera. Ya, jangan kita di situ, ya, jangan sampai tambah marah. Jelas ya? Ini perlu berhati-hati. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan apa? Bahayanya lisan ini. Ya, demikian pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang lisan ini. Dan lisan pada hari kiamat, ketika kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lisan akan bersaksi atas kita. Ya, lisan itu akan ditutup. Ya. Kemudian anggota badan kita yang menjadi saksi menyebutkan tentang ini dan begini, ucapan kita dahulu semasa di dunia. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari ini, yaitu hari kiamat, kami tutup lisannya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami adalah tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kakinya menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan semasa di dunia. Jelas ya? Jadi kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan kita. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad. Ini perlu kita renungi. Ya, kita sering dengar ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Sering kita dengar ini ayatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hatinya adalah hati yang selamat, hati yang lurus, ya, imannya benar. Ya, tapi coba lihat,
Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus, tidak akan benar iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya benar, hatinya lurus, hatinya baik. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan baik hatinya, tidak akan lurus hatinya hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya itu baik, lisannya itu lurus. Jelas ya? Ini coba perhatikan, direnungkan. Ya, iman tidak akan baik sampai hati itu baik, dan hati tidak akan baik sampai lisan kita itu juga menjadi baik. Ya, maka harus kita jaga lisan kita. Harus kita jaga lisan kita ini. Kita jauhkan diri kita dari ucapan-ucapan yang jelek, celaan-celaan terhadap orang, ya, terhadap orang lain. Harus kita berhati-hati. Karena baiknya lisan itu tanda baiknya keimanan seseorang, baiknya hati seseorang. Dan buruknya lisan itu tanda buruknya hati dan jeleknya keimanan seseorang. Jelas ya? Ini yang harus kita pahami dengan baik, kita pahami bersama, karena nanti setiap dari kita akan ditanya tentang lisannya. Ya, tentang lisannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satupun ucapan yang kita ucapkan, kita lafazkan, illa ladaihi raqibun atid, ya, kecuali di sisi kita ada raqibun atid, ya, ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan, dan nanti setiap ucapan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Ini harus kita perhatikan, ya, dan kita jauhkan diri kita dari bahaya lisan ini. Dan ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Jadi harus kita berhati-hati. Harus kita berhati-hati. Ini dua sifat yang disebutkan oleh para ulama yang kadang, sering, dan banyak terjadi kepada kita, ya, terkhusus kepada akhwat. Itu banyak terjadi, ya, cinta kepada orang-orang kafir, ya, dan banyak berbicara padahal percakapannya hal-hal yang tidak penting, ya, hanya membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain. Makanya harus kita berhati-hati, karena Nabi kita ingatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, harus bagi dia berucap dengan ucapan yang baik ataukah dia diam. Jelas ya? Kita jaga lisan kita, karena akhlak juga itu masih berkaitan dengan lisan, ya. Akhlak seseorang itu bisa kita nilai dari lisannya juga. Makanya dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyebutkan motivasi, ya, supaya kita ini memperbaiki akhlak, motivasi supaya kita ini memperbaiki lisan kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan saya. Jadi dia paling dicintai oleh Nabi dan paling dekat tempatnya dengan Nabi pada hari kiamat. Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ahsanakum akhlaqan, adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Itu yang paling Nabi cintai dan paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat kelak. Wa inna abghadakum ilayya, kemudian Nabi ingatkan, sesungguhnya orang yang paling saya benci di antara kalian, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat nanti, ya, mereka adalah as-sarsarun, ya, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihikun. Ada 3 sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama adalah as-sarsarun. Siapa itu? Ya, kata para ulama, dia adalah al-kasirul kalam, orang yang paling banyak bicaranya, ya, yang paling cerewet. Jelas ya? Hal-hal yang tidak bagus dia ucapkan semua. Ini asal keluar dari mulutnya. Jelas ya? Maka ini harus kita jauhi. Ya, kasirul kalam, banyak ucapannya, banyak bicaranya. Tidak penting. Jelas ya? Selalu keluar dari lisannya. Ya. Demikian pula al-mutasyaddiqun. Ya, siapa itu al-mutasyaddiqun? Orang yang al-mutakallimun, ya, orang yang berbicara yang mereka terlalu panjang lebar berbicaranya. Ya. Jelas ya? Para ulama menyebutkan pembahasan yang lain bahwasanya al-mutasyaddiqun, orang yang suka apa? Ya, orang yang suka beristihza, merendahkan, mengolok-olok manusia. Ya, ini akhlak yang buruk. Demikian pula juga al-mutafaihikun. Ini sifat yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya, kata para ulama, al-mutafaihikun itu al-mutawassi'una fil kalam. Ya, yang terlalu banyak bicara. Intinya semua kembali kepada sifat yang jelek dari sifat-sifat lisan. Yaitu banyak apa? Banyak berbicara. Ya, hati-hati kita dari ucapan yang terlalu banyak. Yang terlalu banyak bicara, apalagi kalau tidak penting. Beda halnya kalau hal-hal yang penting kita bicarakan. Itu tentunya sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Kadang orang, ya, saking terlalu banyaknya bicaranya, biar bermajelis ilmu agama pun tetap bicara. Jelas ya? Jadi ustadznya cerita, dia juga cerita. Ini harusnya kita jauhi. Ini termasuk akhlak yang buruk. Ya, dipahami? Jadi kita kalau duduk bermajelis ilmu agama, fokus mendengarkan. Ya, kadang itu ada satu ucapan atau 2 ucapan yang membekas di hati kita. Ternyata ucapan itu bisa mengubah kehidupan kita. Maka ini yang harusnya kita perhatikan. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita sebutkan sifat-sifat yang lain yang termasuk dari sifat tercela, ya, dan sifat yang buruk yang termasuk ke dalam dosa besar. Kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Baik. Masih ada? Banyak-banyak sedang. Tapi kita jawab yang di sini dulu ya. Bagaimana cara menjaga lisan kepada pasangan? Baik.
Ya, ini pertanyaan bagaimana cara menjaga lisan kepada pasangan. Itu banyak-banyak bersabar saja. Ya, banyak-banyak bersabar. Ini sebenarnya penting juga kita sebutkan, ya, karena terkadang kalau kepada pasangan itu, ya, apalagi istri ya, atau kepada suami, itu kadang kita sudah saling mengetahui aib satu sama lain. Ya, sudah tahu, oh ini kekurangannya, ini begini. Ya, kadang kita sampai kalau sudah tahu kekurangan pasangan, ya, kita malah merendahkan, meremehkan. Apa tonji itu kau? Ya. Jadi kalau pasangannya yang menasihati, tidak akan dia dengarkan. Tidak akan dia dengarkan. Maka intinya, kalau kita mau menjaga lisan kepada pasangan, harus banyak-banyak bersabar. Intinya banyak-banyak bersabar sebenarnya. Itu dalam rumah tangga, kunci rumah tangga itu baik, itu banyak bersabar. Banyak bersabar saja. Ya, makanya para ulama terdahulu, ya, ketika mereka mendapati istrinya kurang ajar misalnya, tidak baik kepadanya, sering berkata kotor, ya mereka bersabar. Ya, mereka bilang mungkin ini sebab dosa saya yang dahulu saya kerjakan. Ya, pernah sampai ada seorang ulama, ya, saya ingat kisahnya, ada seorang ulama itu istrinya saking kurang ajarnya itu berucap buruk kepada suaminya ketika ada temannya. Ketika ada temannya. Jelas ya, kadang kita kalau ada temannya suami, ada temannya istri, ya tidak mungkin kita mau apa? Mau mengucap hal yang buruk kepada pasangan. Tapi ini ulama ini dijelek-jelekkan ketika ada temannya. Ini luar biasa. Ya, maka teman-teman ulama ini selalu mengingatkan, ceraikan saja dia. Cari yang lain. Ya, tapi ulama ini apa yang dia sebutkan? Ya, saya bersabar. Saya bersabar saja. Saya takut kalau saya menceraikan dia, Allah datangkan pasangan yang lebih buruk. Itu yang mereka pahami. Jadi yang mereka pahami itu ada dua sebenarnya. Ya, yang pertama, para ulama itu memahami ketika kita dapat pasangan yang kurang baik, pasangan yang buruk, ya mereka paham bahwasanya itu takdir Allah. Itu satu. Jelas? Mereka paham dulu. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah pilihkan. Kalau mereka paham ini, maka mereka paham yang kedua. Apa itu? Segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang Allah pilihkan, itulah yang terbaiknya. Kapan kita coba cari pilihan lain, maka pasti pilihan lain itu jauh lebih buruk dari apa yang Allah pilihkan. Itu makanya ulama tadi tidak mau dia ceraikan istrinya. Jelas ya? Itu yang mereka pahami. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita sudah paham itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita paham bahwasanya takdir Allah itu adalah yang terbaiknya, maka harus kita pahami bahwasanya orang yang bersabar terhadap apa yang Allah pilihkan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa batas. Itu pahala orang yang bersabar, itu pahalanya kalau bahasa kita ya, pahala unlimited. Jadi bukan kuota saja yang unlimited, pahalanya juga ada. Itu pahala orang-orang yang bersabar. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, di sini ada yang bertanya, semisal kita menceritakan kisah perjalanan hijrah kita kepada seseorang, apakah hal itu termasuk perkara sum'ah? Ini yang pertama ya. Kalau kita menceritakan kisah perjalanan hijrah kita, ya, kembali lagi, apa faedahnya sebenarnya? Apa tujuan kita cerita di situ? Ya, sum'ah itu kita menceritakan sesuatu karena kita ingin didengarkan. Kita ingin memamerkan amalan kita. Itu intinya sebenarnya. Supaya orang tahu, oh kita dahulu beramal begini dan begitu. Ya. Beda halnya kalau kita ditanya memang, ya, bagaimana bisa hijrah? Ya, maka kita jawab jujur. Kita jaga niat kita. Jelas ya? Tapi kalau kita bisa sembunyikan, ya, kita bisa jaga karena takut nanti menjadi sebab riya, sebab sum'ah, maka itu lebih baik. Itu lebih baik.
Kemudian bagaimana cara kita mengetahui kita terkena istidraj dan bagaimana kiat mengatasinya? Baik. Cara mengetahui kita terkena istidraj itu harus dipahami dulu. Apa itu istidraj? Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah seseorang terus mendapatkan nikmat padahal dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ra'aitallah, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til abda, memberikan berbagai nikmat kepada seorang hamba, wa huwa ala ma'asihi, padahal hamba itu di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annama huwa istidraj, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya, kalau kamu lihat ada seorang hamba Allah berikan dia segala sesuatu dari kehidupan dunia. Dia mau mobil, diberi. Dia mau motor, diberi. Dia mau HP baru, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan dunia. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal dia selalu bermaksiat. Fa inna madzalika minhu istidraj, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah buat dia lalai supaya dia menyangka, oh ini saya memang dicintai Allah, makanya saya dapat nikmat terus. Jelas ya? Kalau kita sudah pahami ini, harus kita hati-hati. Sampai kalau dia sudah lupa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kalau seseorang sudah melupakan apa yang Allah peringatkan kepadanya, kami bukakan bagi dia pintu segala sesuatu. Apapun yang dia inginkan di kehidupan dunia diberikan. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia sudah bahagia, semua yang dia mau dia dapatkan, akhadnahum baktah, kami siksa dia secara tiba-tiba. Ini orang kalau kena istidraj begini. Jadi kita lihat saja diri kita, kalau kita di atas maksiat tapi kenikmatan dunia jalan terus, maka hati-hati. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yang pertama dengan ilmu. Kita paham ini nikmat, nikmat ini ujian. Dunia yang kita dapatkan itu ujian, bukan semata-mata tanda bukti cinta Allah kepada kita. Justru kalau Allah cinta kepada kita, yang Allah berikan adalah musibah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah kalau cinta suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahur ridha, siapa yang ridha dapat ridha Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakhat, siapa yang tidak ridha, dia murka, maka Allah murka kepadanya. Baik, kemudian terakhir di sini, bagaimana menyikapi orang tua yang suka ngajak anaknya menggibah, padahal sudah dinasihati dengan baik, tetapi selalu diulang-ulangi. Bolehkah menghindari beliau? Jadi kalau orang tua kita ngajak gibah, jangan, kita sebenarnya tidak cocok kalau kita sebagai anak itu sampai menasihati orang tua. Jelas ya? Apalagi kalau kita bilang, jangan lanjut ki Pak, jangan lanjut ki Bu. Gibah itu dosa. Itu seakan-akan terkesan menggurui. Jadi kita cari bagaimana caranya supaya kita mengalihkan pembicaraan. Itu yang pertama. Jelas? Nanti kalau ada potongan-potongan video itu bisa kita perlihatkan, kita bisa dengarkan sampai mereka dengar, kemudian mereka paham, terus kita doakan. Yang jelas kalau terhadap orang tua, yang paling pertama yang harus kita ingat, kalau kita ingin orang tua kita baik, jangan kita menggurui orang tua. Orang tua itu paling tidak suka kalau digurui oleh anaknya, kalau didikte oleh anaknya. Jelas ya? Jadi sulit memang kalau berkaitan dengan orang tua, itu beda cara menasihatinya. Jadi kalau kita mau nasihati, jangan dari kita, karena orang tua paham, kita ini dari kecil diganti
pokoknya diganti oleh orang tua, diajari sampai besar sampai sekarang. Kemudian kita mau ajari orang tua, Nabi bilang orang Makassar, beru paku. Jelas ya? Ya, jangan seperti itu. Jadi kalau kita mau menasihati, kalau kita mau hindari, kita alihkan pembicaraan atau paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Itu paling lemahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran yang kalian lihat, ubah dengan tangannya. Wa man lam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Wa man lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Kita ingkari saja. Tidak usah kita ikut-ikutan lanjut pembahasan. Ya, kita sebisa mungkin apa? Alihkan pembicaraan. Baik, ini dulu yang bisa kita sebutkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jazan itu nih? Insyaallah. Situ nih kapan ya?